Halo Pamaris, nama saya Sharon Olivia Cendrawan, NIM 2019-820. Pada hari ini saya akan membahas tip 9, yaitu Identifying Market Segment and Target. Kita sering mendengar di sekeliling kita bahwa sebuah produk itu harus diidentifikasi market segmentnya dulu. Sebenarnya arti dari market segment itu apa sih? Market segment itu adalah sekumpulan orang atau konsumen yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama. Nah, siapa sih yang bakal melihat kebutuhan dan keinginan konsumen yang sama itu? Nah, itu merupakan tugas dari pemasar. Tugas dari pemasar itu selain mengidentifikasi keinginan dan kebutuhannya mereka terhadap produk yang akan mereka jual, dia itu juga menentukan targetnya. Banyak contohnya di sekeliling kita seperti susu bayi merek SGM aja. Nah, susu bayi yang mereka jual itu tertera di boxnya itu untuk umur 3-6 tahun. Nah, itu bisa dilihat bahwa segmentasi pasar itu ditujukan kepada anak yang umur 3-6 tahun. Nah, jadi udah jelas terlihat bahwa identifikasi pasarnya itu seperti itu. Nah, dalam market segment ini nanti akan dibagi menjadi 4, yaitu geographical segmentation, demographical segmentation, physiographical segmentation, dan behavioral segmentation. Nah, masuk ke bagian pertama, yaitu geographical segmentation. Bisa dilihat dari artinya, berarti segmentasi berdasarkan geografis. Banyak banget contohnya di buku yang terdapat di tabel itu, bisa dilihat. Nah, itu ada yang berdasarkan pendapatan, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kependudukan, berdasarkan ras, berdasarkan generasi, dan banyak banget yang lainnya. Tapi saya mau kasih contoh satu yang bisa kita rasakan dan bisa kita bayangkan, itu seperti contohnya itu iklim atau musim lah, musim-musim. Nah, kalau musim di Indonesia kan ada 2, yaitu musim panas sama musim hujan yang seperti kita tahu. Kalau misalkan seandainya suatu perusahaan itu akan menjualkan produknya itu jas atau jaket atau baju yang berbahan hangat untuk musim dingin, itu nggak akan cocok untuk dijual di Indonesia. Tapi kalau misalkan mereka jual atau mereka ekspor ke negara-negara yang memiliki 4 musim, itu sangat cocok banget daripada mereka jual di Indonesia. Nah, itu bisa terlihat contohnya tuh seperti itu. Masuk ke bagian selanjutnya, yang kedua yaitu adalah demographical segmentation atau berdasarkan segmentasi pendudukan demografis. Nah, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada age and life cycle stage, kedua ada life cycle stage, yang ketiga ada gender, yang keempat ada income, dan yang kelima ada generation. Bahas yang pertama sama kedua dulu. Yang pertama itu kan tadi age and life cycle stage, sama yang kedua tuh life cycle stage. Ini tuh hampir mirip, cuma perbedaannya itu bisa dilihat kalau misalkan age and life cycle stage itu lebih kepada umurnya seseorang itu. Jadi kayak produk susu bayi, bukan, susu buat anak-anak gitu. Kalau misalkan di produknya kan ada yang umur 0-5 tahun, itu buat yang bayi masih baru. Bukan tahun tapi bulan, 0-5 bulan. Habis itu mungkin selanjutnya 6-12, lebih mengarah kepada umurnya seorang gitu. Tapi kalau misalkan life cycle stage itu, dia tuh lebih ke siklus hidup gitu. Kayak abis bayi kan nanti dia bakal sekolah. Abis dia sekolah nanti dia bakal kuliah. Abis kuliah kerja. Abis kerja dia bakal menikah. Dan selanjutnya bisa dilihat seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga itu berdasarkan gender atau jenis kelamin. Nah, ini kalau misalkan diterapkan dalam suatu produk itu seperti ini. Kayak laki-laki tuh pasti kan lebih suka warna-warna yang hitam, abu-abu merah daripada warna yang pink-pink. Jadi identifikasi pasarnya itu udah tahu targetnya. Kalau misalkan perempuan, kalau laki-laki itu warnanya sukanya warna ini.
Kalau perempuan kan lebih suka warna pink, warna-warna yang muda-muda, yang warna yang cantik-cantik. Nah, bisa dilihat identifikasi pasarnya seperti itu. Selanjutnya berdasarkan income, pendapatan. Pendapatan ini contohnya itu seperti maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan itu kan punya kelasnya sendiri-sendiri. Ada yang ekonomi, ada yang bisnis, ada yang first class. Nah, itu bisa dilihat dari segmentasi pasarnya ini berdasarkan pendapatan. Kalau misalkan yang ekonomi mampunya segini, makanya dia kasih tarifnya segini. Kalau yang bisnis mampunya segini, biasanya kan 2 kali lipat dari ekonomi. Nah, berarti dia tarifnya segini. First class segini, gitu. Jadi banyak kan orang ekonomi sih yang banyak gitu kan, bisnis juga sedang-sedang lah gitu. Masuk yang kelima, itu ada generation. Nah, generation ini nanti dibagi menjadi 4, yaitu millennial atau Gen Y. Terus habis itu ada Gen X, habis itu ada baby boomers dan silent generation. Nah, yang pertama dulu yang tadi dibilang itu ada millennials atau Gen Y. Nah, mereka itu lahir sekitar umur 1977 sampai 1994. Nah, di Gen Y ini dia itu udah memasuki dunia kerja. Di sini juga dia tuh udah digital native. Terus habis itu di sini dia itu mau kalau misalkan dia masuk dunia kerja itu tetap balance antara kerja, waktu untuk kerja sama waktu untuk kehidupan sendiri. Itu jadi balance hidupnya. Nah, yang kedua itu tadi Gen X ya. Gen X itu lahir pada umur 1964 sampai 1977-an. Nah, di Gen X ini dia itu muncul peristiwa seperti jatuhnya Uni Soviet, habis itu jatuhnya tembok Berlin. Terus habis itu dia di sini juga tuh mau bersiap menggantikan baby boomers. Baby boomers itu kan yang punya jabatan-jabatan tinggi dalam perusahaan. Nah, dia akan menggantikan. Namun di Gen X ini juga dia itu mau punya kehidupan yang seimbang, nggak kayak yang nanti bakal dibahas baby boomers, punya etos yang kerja yang tinggi. Tapi di sini juga dia mau seperti Gen Y, yaitu memiliki kehidupan yang seimbang. Selanjutnya, yang ketiga adalah baby boomers. Baby boomers itu lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Nah, di baby boomers ini itu terjadi perang Vietnam dan akhir dari masa perang dunia kedua. Nah, di baby boomers ini seperti yang saya bilang, dia itu memiliki etos kerja yang tinggi, workaholic, dan sangat kompetitif. Selanjutnya, terakhir di bagian saya, yaitu yang keempat. Yang keempat ini adalah silent generation. Silent generation ini lahir pada tahun 1925 sampai 1945. Nah, di silent generation ini dia itu veteran dan sangat tradisionalis. Selain itu muncul peristiwa seperti Great Depression dan Pearl Harbor. Sekian presentasi saya, chapter 9 bagian 1. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam presentasi. Terima kasih Pak Maris.